perjalanan pulang dari GBK. Seperti biasa kalau di mobil tuh biasanya ngerumpi, tapi ngerumpinya bukan ngerumpi yang mak-mak-mak, ngerumpi yang bermanfaat. Kali ini saya pengen ngobrol tentang kekuatan doa, kekuatan dan keikhlasan doa. Jadi ada sedikit cerita, kami berdua tuh senang sekali tentang bercerita tentang keajaiban doa. Nah, pada suatu waktu itu dulu kami pernah umroh pertama, ya, karena umrohnya udah ada enggak sekali ya, udah berapa kali. Jadi umroh pertama kali itu ada banyak cerita ya tentang keajaiban doa dan ikhlas. Jadi untuk masalah cerita ini ya mungkin bisa di-share di sini, bukan berarti untuk sombong atau apa ya, tapi untuk sekedar sharing. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang bisa bisa mengikuti, bisa terinspirasi bahwa doa dan ikhlas itu adalah betul adanya. Gimana ya? Coba ceritain kita waktu umroh pertama itu perjalanannya seperti apa. Satu hal ya, umroh pertama itu pokoknya kita pulang umroh dapat rumah gitu ya. Ya. Itu. Jadi kuncinya pulang umroh dapat rumah. Gimana ya? Coba ceritain ya. Jadi kebiasaan kita di mobil itu sambil cerita, mudah-mudahan ini diambil manfaatnya. Saya ingin bercerita bahwa bagaimana kekuatan doa kita, niat kita, cara ikhlas dan sedekah. Nah, pada waktu itu memang kita umroh pertama itu dalam kondisi rumah masih kontrak ya. Iya. Rumah masih kontrak, ada mobil dikasih operasional dari perusahaan. Saya ikut kerja sama orang. Kondisi waktu itu lagi terpuruk karena saya usahanya lagi nggak bagus, kontrak. Lalu awalnya yang mau berangkat umroh itu hanya saya ya. Iya. Saya, tapi mungkin 2 mingguan sebelum berangkat, 1 bulan sekitar segitu deh, mau berangkat, kita maksain diri deh, udah berangkat dua-duanya, kita berangkat. Nah, banyak yang kiai-kiai kan pada bilang, sebagian bilang kalau minta umroh itu nggak usah minta dunia deh, gitu. Tapi sebagian juga kiai-kiai yang saya ikutin, mintalah dunia, gitu tuh, nggak apa-apa, berdoa. Gitu. Berdoa itu minta apa aja. Minta apa aja. Minta apa aja. Namanya doa itu kan keinginan, itu apa aja gitu. Karena kita namanya minta itu kan yang Maha Kuasa kan, bukan ke manusia. Kalau ke manusia kan terbatas kan permintaannya. Kalau ke yang Maha Kuasa tuh nggak ada batasannya. Pokoknya apa aja minta gitu. Nah, waktu itu keluhnya saya bilang benar kata Ayang Beb, pulang dapat rumah. Jadi ceritanya begitu sebelum berangkat saya sudah niat sama istri, ada duit sekitar berapa juta deh waktu itu. Saya karena suka borong-borong kerjaan, saya suruh tuh ceritanya teman saya, anak buah saya deh, benerin tuh atap musola, dicat warna hijau, saya Bagusin musola. sama ada kubahnya kecil, saya bagusin musola di tempat saya tinggal. Niat saya mudah-mudahan dengan saya memperbaiki rumah Allah, karena uang itu uang saya sendiri ya, tidak dari warga-warga, memperbaiki rumah Allah, mudah-mudahan saya pulangnya dapat rumah deh gitu tuh. Lalu berangkatlah waktu itu kita berangkat karena kita rombongan dengan teman-teman yang pernah ikut. Kita itu jadi anak baik, nurut katanya. Kita kan anak bawah saat itu ya. Rajin istighfar, kita istighfar terus ya. Iya. Istighfar terus, dan subhanallah, nangis begitu pertama lihat ke Masjidil Ini kita pertama Madinah di Nabawi. Nabawi itu kita Rombongan nangis. kita saat itu rombongan pengusaha Cilegon ya. Kita waktu itu cuman masih anak bawang, masih belum pengusaha banget. Himpunan Pengusaha Pribumi Kota Cilegon. Nah, ada satu cerita nih menarik juga. Kita waktu itu kan kalau di Madinah, habis itu kita kan ke Mekah ya. Kita nurut banget, pokoknya nurut sama senior itu ini ikut. Ada suatu ketika kita sholat duhur kayaknya ya mah.
Iya. Sholat duhur kita janjian di gerbang utamanya itu. Lalu sendal kan kita taruh di tiang-tiang. Sendal saya taruh, istri ditaruh. Begitu kita janjian, sendal saya ada, ya kan ya Ma ya? Kalau itu posisinya di Mekah udah Iya udah di Mekah. Sendal saya dapat. Nah ini benar. Ini kisah nyata dan tidak bisa dilogikakan. Tempat tiang itu sendal saya sudah dapat, sendal istri itu cuma dapat Sepatu. sebelah ya, sepatu. Ya. Sepatu. Sendal sama sepatu itu. Sepatu kesayangan, enak banget dipakainya. Nah itu dapat sebelah. Hilang sebelah sepatunya. Sebelahnya nggak ada. Kita itu benar-benar nih subhanallah, kita sudah muter ke beberapa tiang. Itu ada tiang besar-besar tuh. Kita sudah muter ke beberapa tiang, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Nggak Secara nyari. kasat mata nggak ada ya. Hilang aja, pokoknya hilang aja. Lalu coba kita niatnya apa? Kita niat, ya udah mah, ini sendal sepatu ini tinggalin aja satunya. Mudah-mudahan ketemu sama orang bisa manfaat daripada kita bawa sebelahnya. Nggak manfaat buat kita. Sepakat deh waktu itu kita saking sedihnya saya pegang sendalnya begini, sepatunya di sini nih, saya pegang sini. Sepatunya pegang, sendal sepatunya hilang. Terus dia bilang, ya udah sepatunya tinggalin aja di sini. Siapa tahu kalau ketemu yang sebelahnya manfaat buat orang. Kata suami kan begitu. Tinggalin aja ya sepatunya gitu. Dengan nada sedih, ya udah saya tinggalin tuh sepatu di bawah gitu ya. Terus Iya. pas kita tinggalin, kita taruh jalan di jalan bawah arah gitu. pulang, ya kan? Arah jalan pulang kita tinggalin. Arah jalan pulang kita itu Baru ada belok berapa langkah. berapa tiang dari kita. Itu sepatunya ada loh sebelahnya tuh. Saya juga merinding nih beneran asli. Itu sepatunya ada. Padahal tempat itu sudah kita puter-puterin dari tadi, nggak ada. Nah itu ajaibnya ketika kita sudah ikhlas itu, ikhlas benar-benar udahlah ini mudah-mudahan manfaat buat orang. Itu ada akhirnya kita balik lagi ke tempat yang sepatu yang tadi, Yang kita ditinggalin tinggalin tadi dan Diambil kita lagi. ambil gitu. Akhirnya diambil lagi Itu benar dua-duanya kisah ya. nyata. Ketika kita sudah benar-benar ikhlas itu Allah juga akan kasih jalan ya kan gitu. Padahal itu benar-benar sudah kita lewatin. Itu cerita yang di sana. Lalu lanjut lagi bagaimana umroh dapat rumah. Tadi ya sudah niat ngebenerin musola, mudah-mudahan saya dapat rumah. Pulang dari umroh Ya, kita saat umroh memang berdoa dengan ikhlas, selalu kita minta ya di Raudhoh, minta saya minta ya Allah pulang dari sini saya pengen punya rumah gitu. Bener-bener itu kayaknya kita juga lugu ya. Terus Doanya begitu aja. satu hal juga yang perlu diingat, doanya sama. Kita kompak waktu itu, doanya sama. Ya Allah pengen banget punya rumah, karena waktu itu kita tuh sebenarnya udah pernah punya rumah. Tapi namanya usaha, kolab, rumahnya dijual. Punya rumah, punya mobil, punya motor, semua udah punya. Tapi karena kolab, kita balik ke nol, dijual semua. Jadi ngontrak, ngontrak. Itu berangkat juga kan ada yang bilang kan, tetangga ngontrak pakai acara umroh gitu. Itu ada yang bilang begitu tetangga. Ya. Rumah aja ngontrak pakai acara umroh segala gitu. Ya. Dari mana rumusnya gitu kan. Ada yang bilang juga, ya ada mobil, duit dari mana tuh beli mobil, ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak menghiraukan tetangga ya, kita tetap dengan visi dan misi kita beribadah, berangkat umroh, udah nggak usah mikirin rumah kontrak ataupun apa, berangkat aja umroh. Nah di sana ya berdoa dengan ikhlas, rajin beristighfar, dan doanya disamakan gitu ya kan. Ya. Jadi kita beneran kita ke Raudhoh berdoa betulan ke Multazam, Pancuran, pokoknya kita benar. Nyium Hajar Aswad ya kita saat itu baru datang ke Mekah. Pertama itu walaupun teman-teman Nggak udah yang pengusaha percaya. bumi saya nggak percaya karena badan Karena saya dia kan kecil kan dianggapnya. jadi nggak percaya. Tapi lagi-lagi, nah ini lagi-lagi nih banyak cerita yang begitu ikhlas. Satu lagi ya, saya agak inget deh. Satu lagi, ketika istri saya ini sebenarnya yang ngotot itu yang mau nyium Hajar Aswad istri. Saya sebenarnya sudah mengukur diri, badan saya kecil, ya kan. Akhirnya saya cuma ikhlas. Apa waktu itu niat saya? Ya Allah, saya mau ngawal istri saya untuk nyium Hajar Aswad. Dan saya nggak niat pengen nyium Hajar Aswad, saya pengen ikhlas itu, beneran itu. Pengen ngawal dia, biar dia kecium, karena yang ngotot itu dia.
Ya udah, itu dengan kondisi yang rame, saya di belakangnya saya kawal terus, waduh bener-bener hingga alhamdulillah kecapai ya, kecapai dia nyium lalu dia terpental keluar, keluar dengan sendirinya, saya terpental masuk ke dalam dan saya dapat mencium juga. Habis saya cium juga langsung saya keluar. Artinya apa? Ketika kita ikhlas lillah buat orang, maka Allah kasih jalan. Ya udah 2 kali benar. 2 itu ketika kita sudah ikhlas itu jaga hati kita, maka hari itu saya kecium dan orang-orang nggak percaya. Bener tah Dedi kecium Hajar Aswad, tapi benar. Saya kecium karena niat saya ngawal istri saya untuk menyium Hajar Aswad. Oke, di situ. Lalu tadi sudah berdoa dan lain-lain, saya pulang, kawan-kawan sekalian, saya pulang ke Indonesia, ke Cilegon. Nggak berapa lama, ibu kos yang punya rumah minta, Pak Dedi 4 bulan kalau nggak salah, 3 bulan itu ya, sekitar 3 atau 4 deh, 3 bulan 4 bulan lagi rumah ini mau dipakai anak saya, Pak Dedi bisa cari yang lain ya. Wah, di situ saya sebenarnya udah kecewa. Ya Allah, saya minta rumah, malahan saya harus keluar dari rumah kontrakan itu. Saya sudah berpikir, coba ya Allah, setahun lagi aja saya bisa nih, mampu nih gitu. Karena semangat saya dengan istri waktu itu, ya udahlah nggak usah hirauin yang lain, tetangga mau ngomong apa, kita fokus pada urusan kita saja, urusan bagaimana kita bangkit. Karena tadi ya, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, sudah punya motor, karena usaha saya harus tinggalkan itu, jual kontrak. 3 bulan, dikasih waktu 3 bulan, sekitar 3-4 bulan. Lalu saya berpikir, ya gimana ya, duit nggak ada, belum. Dan dilalahnya, kata orang Cilegon, dilalahnya, saya punya teman yang kerja di salah satu bank BUMN. Dia bilang, bang, udah cari rumah, nanti kita atur deh pembayarannya seperti apa. Saya cari dengan PD-nya rumah itu, cari negosiasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah dapat harga yang agak murah ya, Maya. Itu carinya di Google padahal ya, cari di apa namanya itu, jual rumah itu tuh. Yang uniknya tuh ya, rumah itu posisinya ada di dekat kita, tapi kita dapatnya dari internet ya, bukan dari orang. Kita iseng-iseng Pokoknya kita buka dapat gitu. dan dapat rumah itu samping rumah yang saya punya, yang saya jual. Iya, rumah kita yang dulu kan dijual tuh. Nah, kita beli rumah yang sekarang ini sampingnya pisan. Sampingnya beda, sebelahan jalan. Saya tawar menawar, dapat harga lumayan bagus. Lalu saya bilang ke teman saya tuh, saya nggak punya duit nih, terus gimana? Udah bang, tenang, kita up aja harganya karena memang harganya lumayan murah. Di up harganya, lalu diturunin 70% ya kalau nggak salah. Karena sudah di up turun 70%, maka waktu itu malahan saya dapat duit lebih yang harus dibayar sama bank ke yang punya rumah. Saya dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan yang punya rumah bener nih, ditransfer sekian, harusnya misalnya bayar 120 misalnya, dibayar sama bank 130, 140, jadi uang itu harus balik lagi ke saya. Tapi ternyata dia benar juga, dibalikin, dan proses balik nama dan lain-lain saya pakai uang itu. Jadi hampir katakanlah nyaris saya nggak ngeluarin uang, walaupun ada 5-10 juta, tapi nyaris saya nggak pakai uang deh, dengan istilahnya dibantu sama teman saya itu. Artinya saya mau mengajak ke kawan-kawan bahwa ini true story, bagaimana kita sedekah, bagaimana menjaga hati kita, bagaimana kita berdoa sebaik mungkin. Dengan sedekah, maka saya sudah merasakan dengan sedekah-sedekah ini keinginan-keinginan kita tercapai. Lagi-lagi kalau teman-teman punya peluang untuk umroh, segera lakukan umroh, karena tidak ada doa yang saya sampaikan saat umroh yang tidak dikabulkan. Tadi dikabulkan. Bahkan umroh kedua sebenarnya saya berdoa waktu itu minta juga dunia, minta Pajero. Beneran saya waktu itu sebutkan mobil dan jenisnya. Setelah pulang saya ternyata dimampukan. Nggak lama saya beli. Jadi cerita ini cerita nyata. Saya tidak mengarah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ayo umroh, ayo sedekah, ayo jaga hati, ayo terus berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Kalau mau ada yang didiskusikan atau pertanyaan atau ada kisah-kisah true story yang lain, bisa kita share ke channel ini. Sekian dari saya. Kalau Mama ada tambahan? Ada tambahan ini ada tentang tambahan. sedekah ya. Wallahu alam, nggak tahu sih itu masalah ya, itu ya pokoknya itu urusan yang Maha Kuasa ya. Kata orang kan kalau rajin sedekah nanti akan kembali ke kita ya. Ya cerita di sana saat umroh itu memang itu pribadi ya, karena itu pengalamannya saya waktu di Madinah. Kalau Madinah kan laki-laki dan perempuan kan dipisah, nggak samaan. Jadi saya pokoknya setiap umroh itu alhamdulillah nggak pernah kehilangan apapun. Yang ada setiap pulang dari masjid, tas itu ya bukan penuh ya, tapi banyak oleh-oleh yang dikasih orang, disedekahin orang, entah tasbih ya, yogurt, musim dingin padahal saya sendiri dikasih yogurt sama orang, tasbih, yogurt, kurma, itu saya selalu dikasih, padahal kan nggak minta ya, tapi orang tuh selalu ngasih. Dan pengalaman yang paling apa ya, yang paling terkena di hati itu saat saya umroh bareng ibu saya tuh, lagi sholat maghrib, kebetulan kan telat jadi nggak bisa masuk ke dalam, sholatnya di luar. Itu setelah selesai sholat ya, karena saya juga pengen nyenengin ibu kan ya, ngejagain ibu gitu, ngejagain ibu gimana pun ibu maunya diturutin gitu. Nah sholat maghrib, setelah sholat kita kan ya inilah berdoa masing-masing dengan khusyuk. Itu ada orang Arab ngasih duit ke tangan kita ya. Iya, kita dapat uang. Jadi ya bukan sekedar makanan, dapat uang juga. Kalau saya tuh bukan sekedar makanan atau apa, banyak. Kalau pribadi saya banyak dapat itu. Jadi setiap pulang ya dapat oleh-oleh terus gitu. Tas itu selalu ada isinya, dan termasuk itu saya alhamdulillah pernah dapat uang juga gitu. Dan nggak tahu itu orang dari mana, padahal orang segitu banyaknya, tapi yang dikasih uang tuh cuman saya sama ibu saya gitu. Dan di dalam perjalanan pulang ya itu tasbih dan kurma selalu dapet tuh. Jadi ya pas saya cerita, kata orang mungkin katanya rajin sedekahnya, tapi wallahu alam kita nggak melihat ke situnya. Cuman memang ya banyak pengalaman yang ternyata di sana itu indah gitu. Baik, terima kasih juga. Tempat yang paling indah di dunia ini menurut saya, tempat yang paling nyaman Mekah, Madinah. Dan kalau banding dua itu, saya lebih suka memang Madinah. Madinah enak, damai, bersih tempatnya. Tuh, ayo, kita belum ke Masjidil Aqsa ya. Ya. Nanti kita akan share juga pas kita ke Masjidil Aqsa. Oke teman-teman, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan di channel berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.